Pengetahuan tentang hizib. Hizib, juga dieja hizbe, adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran, zikir, doa dan solawat yang disusun dengan tidak menggunakan hawa nafsu yang jelek buruk untuk diamalkan dengan membacanya. Kata hizib muncul di Al-Quran sebanyak 7 kali. Ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat 56, dan barang siapa yang menjadikan Allah Ta'ala, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin, maka sesungguhnya golongan Hizbu Allah lah sebagai pemenang. Surat Al-Kahfi ayat 12, kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan Al-Hizbaini itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Surat Al-Mu'minun ayat 23 dan Surat Ar-Rum ayat 32, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan Hizbin mereka. Surat Al-Fatir ayat 6, sungguh setan itu membawa permusuhan bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, sesungguhnya mereka mengajak golongannya, Hizbuhu, agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mujadilah ayat 19, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah Ta'ala. Mereka itulah golongan Hizbu setan. Ketahuilah bahwa golongan Hizbah setanlah yang merugi. Surat Mujadilah ayat 22, engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan ruh yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho. Merekalah golongan Hizbu Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Hizbah Allah lah yang beruntung. Secara harfiah hizib dapat diartikan sebagai golongan, atau kelompok, bahkan ada yang mengartikan sebagai tentara. Berbagai hizib populer di kalangan masyarakat Melayu di Indonesia dan Malaysia dan penyusun hizib selalu dikaitkan dengan tokoh pengasas atau pemimpin aliran tasawuf, sufi atau tarekat. Tujuan asal hizib adalah untuk diamalkan agar diri seseorang menjadi dekat dengan Allah, dalam arti kata Allah akan meridhoi orang yang mengamal hizib tersebut. Ini karena hizib adalah juga kategori doa atau zikir yang bertujuan memperkuat tauhid pengamal tersebut. Terdapat pelbagai hizib yang disusun oleh para imam-imam atau guru-guru tarikoh, dan semua hizib ini secara langsung atau tidak bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis Nabi. Tidak kurang pula yang diterima oleh para penyusun hizib ini langsung dari Rasulullah samada dalam keadaan sadar, yakazatan, atau dalam mimpi, ru'yah. Antara yang masyhur ialah hizib Bahar oleh As-Sayyid As-Sisayya Abil Hasan As-Syazili, hizib Nasar oleh Syekh Abil Hasan As-Syazili, juga oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hizib An-Nawawi oleh Al-Imam An-Nawawi. Hizib Wikaya oleh Ibnu Arabi, hizib Autad dan sebagainya. Di dalam kelompok pengamal ilmu persilatan, ilmu kerohanian atau ilmu kebatinan, hizib diamalkan untuk memohon pertolongan Allah atau untuk menjadikan diri seseorang itu kuat dan untuk berbagai hajat lain lagi. Selain hizib kita mengenal istilah ratib bahasa Arab, yaitu berulang-ulang mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Di Asia Tenggara, ratib juga bermakna kumpulan zikir, solawat dan doa yang disusun oleh seseorang tokoh ulama dan dijadikan amalan dengan membacanya. Ratib dengan makna khusus ini biasanya diberikan nama bersempena nama penyusun atau nama keturunan penyusun ratib tersebut.
Ada juga yang mengatakan bahwa ratib adalah kumpulan zikir yang lebih ringkas daripada wirid. Di antara contoh ratib yang populer di Asia Tenggara adalah seperti berikut. 1. Ratib Al-Hadad oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad. 2. Ratib Al-Atas oleh Al-Imam Umar bin Abde Ar-Rahman Al-Atas. 3. Ratib Al-Idrus oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus. 4. Ratib Qadiriyah oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Berbeda dengan hizib, ratib biasanya pendek dan ayat-ayat Al-Quran yang terkandung jarang mencapai 1 ain tetapi hanyalah 1 atau 2 potong ayat saja. Amalan hizib dan ucapan Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili. Tidak berbeda dengan tradisi di Timur Tengah, pengamalan tarekat ini di Nusantara dalam banyak tempat lebih bersifat individual, dan pengikutnya relatif jarang dijumpai, tidak seperti para pengamal tarikat-tarikat Naqsyabandiyah, Qadiriyah atau Ahmadiyah Idrisiyah. Dalam praktiknya, kebanyakan para anggotanya hanya membaca secara individual rangkaian-rangkaian doa yang panjang, hizib, dan diyakini mempunyai kelebihan-kelebihan spiritual. Para pengamal tarikat ini mempelajari berbagai hizib jamak ahzab paling tidak idealnya, melalui pengajaran talqin yang diberikan oleh seorang guru yang mursyid dan dapat memelihara hubungan tertentu dengan guru tersebut, walaupun hampir tidak merasakan dirinya sebagai seorang anggota dari sebuah tarekat. Hizib Al-Bahar, Hizib Nasr, di samping Hizib Al-Hafizah, merupakan antara hizib yang sangat terkenal dari Asy-Syazili. Menurut laporan, hizib ini disampaikan kepadanya oleh Rasulullah sendiri. Hizib ini dinilai mempunyai kekuatan adikodrati, yang terutama digunakan untuk melindungi selama dalam perjalanan. Ibnu Battuta menggunakan doa-doa tersebut selama perjalanan-perjalanan panjangnya, dan berhasil. Di Nusantara, di mana doa ini diamalkan secara luas, secara umum dipercaya bahwa kegunaan spiritual doa ini hanya dapat diperolehi dengan berpuasa atau bermujahadah di bawah bimbingan guru. Hizib-hizib dalam tarekat Syaziliyah juga digunakan oleh anggota tarekat lain untuk memohon perlindungan tambahan istighosah dan berbagai kekuatan hikmah, seperti yang diamalkan oleh pengikut-pengikut tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, Rifaiyah dan Qadiriyah. Mereka yang ahli mengatakan bahwa hizib bukanlah doa yang sederhana, ia secara kebaktian tidak begitu mendalam, tapi lebih merupakan doa-doa perlindungan mengandungi nama-nama Allah yang agung, ism Allah azim, serta ayat-ayat Al-Quran dan, apabila dilantunkan secara benar, akan mengalirkan berkah dan menghasilkan tindak balas luar biasa. Mengenai penggunaan hizib, wirid, dan doa, para syekh tarekat biasanya tidak keberatan bila doa-doa, hizib-hizib ashab dan wirid-wirid dalam tarekat dipelajari oleh setiap muslim untuk tujuan pribadi. Akan tetapi mereka tidak bersetuju murid-murid mereka mengamalkannya tanpa keizinan. Tarekat ini mempunyai pengaruh yang besar di dunia Islam. Sekarang tarekat ini terdapat di Afrika Utara, Mesir, Kenya, dan Tanzania Tengah, India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia dan beberapa tempat yang lainnya termasuk di Amerika Barat dan Amerika Utara. Di Mesir yang merupakan awal mula penyebaran tarekat ini mempunyai beberapa cabang, yaitu Al-Qasimiyah, Al-Madaniyah, Al-Idrisiyah, As-Salamiyah, Al-Handusiyah, Al-Kokajiyah, Al-Faidiyah, Al-Jauhariyah, Al-Wafaiyah, Al-Asmiyah, Al-Hamidiyah, Al-Faisiyah, dan Al-Hashimiyah. Yang menarik dari falsafah tasawuf Asy-Syazili, kandungan makna hakiki dari hizib-hizib itu, memberikan penekanan simbolik mengenai ajaran utama dari tasawuf atau tarikat Syaziliyah. Jadi tidak sekadar doa belaka, melainkan juga mengandung doktrin sufistik yang sangat hebat. Di antara ucapan Syekh Abul Hasan Asy-Syazili,
1. Penglihatan akan yang hak telah mewujud atasku, dan takkan meninggalkan aku, dan lebih kuat dari apa yang dapat dipikul, sehingga aku bermohon kepada Tuhan agar memasang sebuah tirai antara aku dan Dia. Kemudian sebuah suara memanggilku, katanya, jika kau memohon kepadanya yang tahu bagaimana memohon kepadanya, maka Dia tidak akan memasang tirai antara kau dan Dia. Namun memohonlah kepadanya untuk membuatmu kuat memilikinya. Maka aku pun memohon kekuatan dari Dia dan Dia pun membuatku kuat. Segala puji bagi Tuhan. 2. Aku dipesan oleh guruku Abdus Salam Ibnu Masyisi radhiyallahu, jangan Anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mendatangkan keredaan Allah, dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang membantu berbuat taat kepada Allah. Jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. 3. Seorang wali tidak akan sampai kepada Allah selama ia masih ada syahwat atau usaha ikhtiar sendiri. 4. Janganlah yang menjadi tujuan doamu itu adalah keinginan tercapainya hajat keperluanmu. Dengan demikian engkau hanya terhijab dari Allah. Yang harus menjadi tujuan dari doamu adalah untuk bermunajat kepada Allah yang memeliharamu darinya. 5. Seorang arif adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia kurniaan Allah di dalam berbagai-bagai macam bala yang menimpanya sehari-hari, dan mengakui kesalahan-kesalahannya di dalam lingkungan belas kasih Allah kepadanya. 6. Sedikit amal dengan mengakui kurnia Allah, lebih baik dari banyak amal dengan terus merasa kurang beramal. 7. Andaikan Allah membuka nur cahaya, seorang mukmin yang berbuat dosa, nescaya ini akan memenuhi antara langit dan bumi, maka bagaimanakah kiranya menjelaskan, andaikan Allah membuka hakikat kewalian seorang wali, niscaya ia akan disembah, sebab ia telah mengenangkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mengamalkan hizib diperlukan ijazahkah? Kapsul, atau tablet, tentu tidak mempunyai dosis yang sama. Demikian juga dosis obat antibiotik dan vitamin. Jika yang satu bisa diminum sehari 3 kali, yang lain mungkin hanya boleh diminum 1 kali dalam sehari. Bahkan vitamin, yang jelas-jelas berguna, pun jika diminum melebihi dosis yang ditentukan dokter, efeknya akan berakibat buruk bagi tubuh. Badan bisa meriang atau bahkan keracunan. Begitu pula halnya dengan hizib dan ratib. Hizib dan ratib, dilihat dari susunannya, sebenarnya sama. Yakni, sama-sama kumpulan ayat, zikir, dan doa yang dipilih dan disusun oleh ulama salafus sholi yang termasyhur sebagai waliullah kekasih Allah. Yang membedakan suatu ratib dengan ratib lain, atau hizib dan hizib lain, adalah asrar yang terkandung dalam setiap rangkaian ayat, doa, atau kutipan hadits, yang disesuaikan dengan waqi'iyah, latar belakang penyusunannya. Namun, meski muncul pada waqi' yang sama dan oleh penyusun yang sama, ratib sejak awal dirancang oleh para aulia untuk konsumsi umum, meski tetap mustajab. Semua orang bisa mengamalkan untuk memperkuat benteng dirinya, bahkan tanpa perlu ijazah. Meski tentu jika dengan ijazah lebih afdal. Sementara hizib, sejak awal dirancang untuk kalangan tertentu yang oleh sang wali dianggap memiliki kemampuan lebih, karena itu mengandung dosis yang sangat tinggi. Hizib juga biasanya mengandung banyak sir rahasia, yang tidak mudah dipahami oleh orang awam, seperti kutipan ayat yang isinya terkadang seperti tidak terkait dengan rangkaian doa sebelumnya padahal yang terkait adalah asbabun nuzulnya. Hizib juga biasanya mengandung lebih banyak ismul azam asma Allah yang agung, yang tidak ada dalam ratib. Dan yang pasti, hizib tidak disusun berdasarkan keinginan sang ulama,
karena hizib rata-rata merupakan ilham dari Allah Ta'ala, ada juga yang mendapatkannya langsung dari Rasulullah seperti Hizbul Bahar, yang disusun oleh Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Karena itulah, hizib mempunyai fadilah dan khasiat yang luar biasa. Selain itu, ada juga syarat usia yang cukup bagi pengamal hizib. Sebab orang yang sudah mengamalkan hizib biasanya tidak lepas dari ujian. Ada yang hatinya mudah panas, sehingga cepat marah. Ada yang, karena Allah Ta'ala, menampakkan salah satu hizibnya dalam bentuk kehebatan, lalu pengamalnya kehilangan kontrol terhadap hatinya dan menjadi sombong. Ada juga yang tanda kubik berpengaruh ke rizki, yang selalu terasa panas sehingga sering menguap tanpa bekas, dan sebagainya. Karena itu pula diperlukan ijazah dari seorang ulama yang benar-benar mumpuni dalam arti mempunyai sanad ijazah hizib tersebut yang bersambung dan mengerti dosis hizib. Selain itu juga diperlukan guru yang solih yang mengerti ilmu hati untuk mendampingi dan ikut membantu si pengamal dalam menata hati dan menghindari efek negatif hizib. Bagian ilmu hikmah. Ada satu lagi yang termasuk khorikul ada, yaitu kelebihan yang diberikan Allah didasari dari laku riyado atau membaca wirid tertentu dengan dosis yang ditentukan pula. Ilmu ini sering disebut ilmu hikmah, maka ilmu ini bisa dicapai atau dimiliki oleh siapapun, tidak memerlukan bakat khusus. Siapa yang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tata caranya, dia akan memperolehnya. Ada yang berpendapat bahwa ilmu hikmah itu bukan bagian dari tasawuf, meskipun ada ulama-ulama sufi yang memberikan ilmu hikmah. Ilmu hikmah bisa berupa doa atau wirid-wirid semacam hizib, asma atau berupa wifik wafak raja-raja berupa angka maupun huruf hijaiyah. Ulama-ulama yang menerangkan tentang ilmu hikmah ini semisal Syekh Ali Al-Buni dengan kitab Manbaul Hikmah yang masyhur, Abi Hasan Asy-Syadzili dengan kitab Sirul Jalil yang membuat juga hizib nasr yang melegenda. Hizib dan jimat. Mengamalkan doa-doa, hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar atau usaha seorang hamba, yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya, membaca hizib, dan memakai azimat, tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sangat menganjurkan seorang hamba untuk berdoa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu." Al-Mu'min 60. Ada beberapa dalil dari hadits Nabi yang menjelaskan kebolehan ini. Di antaranya adalah dari Auf bin Malik al-Asy'ari, ia meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah, kita selalu membuat azimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu, ya Rasul, tentang hal itu?" Rasul menjawab, "Coba tunjukkan azimatmu itu padaku." Membuat azimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan. Hadits riwayat Muslim 4079. Dalam At-Tib An-Nabawi, Al-Hafiz Al-Zahabi menyitir sebuah hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila salah satu di antara kamu bangun tidur, maka bacalah bacaan yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari perbuatan jelek yang dilakukan hambanya, dari godaan setan serta dari kedatangannya padaku. Maka setan itu tidak akan dapat membahayakan orang tersebut." Abdullah bin Umar mengajarkan bacaan tersebut kepada anak-anaknya yang balik. Sedangkan yang belum balik, ia menulisnya pada secari kertas, kemudian digantungkan di lehernya. At-Tib An-Nabawi, halaman 167. Dengan demikian, hizib atau azimat dapat dibenarkan dalam agama Islam.
Memang ada hadits yang secara tekstual mengindikasikan keharaman menggunakan azimat, misalnya dari Abdullah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hizib, azimat dan pelet adalah perbuatan syirik. Hadits riwayat Ahmad 3385. Mengomentari hadits ini, Ibnu Hajar, salah seorang pakar ilmu hadits kenamaan, serta para ulama yang lain mengatakan, keharaman yang terdapat dalam hadits itu, atau hadits yang lain, adalah apabila yang digantungkan itu tidak mengandung Al-Quran atau yang semisalnya. Apabila yang digantungkan itu berupa zikir kepada Allah Ta'ala, maka larangan itu tidak berlaku. Karena hal itu digunakan untuk mengambil barokah serta minta perlindungan dengan nama Allah Ta'ala, atau zikir kepadanya. Faidul Qadir, Juz 6 halaman 180-181. Inilah dasar kebolehan membuat dan menggunakan amalan, hizib serta azimat. Karena itulah para ulama salaf semisal Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah juga membuat azimat. Al-Maruzi berkata, seorang perempuan mengadu kepada Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal bahwa ia selalu gelisah apabila seorang diri di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulis dengan tangannya sendiri, Basmalah, Surat Al-Fatihah dan Muawizatain, Surat Al-Falaq dan Anas. Al-Maruzi juga menceritakan tentang Abu Abdillah yang menulis untuk orang yang sakit panas, Basmalah, Bismillah wa billah wa mutamat Rasulullah, Surah Al-Anbiya, 69-70, Allahumma Rabbi Jibrila dan seterusnya. Abu Dawud menceritakan, saya melihat azimat yang dibungkus kulit di leher anak Abi Abdillah yang masih kecil. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menulis surah Hud, 44 di dahinya orang yang mimisan keluar darah dari hidungnya, dan seterusnya. Al-Adab As-Syariah wal Mina Al-Mariyah, Juz 2 halaman 307-310. Namun tidak semua doa-doa dan azimat dapat dibenarkan. Setidaknya, ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan. 1. Harus menggunakan kalam Allah Ta'ala, sifat Allah, asma Allah Ta'ala ataupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lain yang dapat dipahami maknanya. 3. Tertanam keyakinan bahwa ruqyah itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi apa yang diinginkan dapat terwujud hanya karena takdir Allah Ta'ala. Sedangkan doa dan azimat itu hanya sebagai salah satu sebab saja. Al-Ilaj Birruka Minal Kitab was Sunnah, halaman 82-83. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.